Penembakan di Hotel Washington Hilton pada Sabtu malam oleh Cole Thomas Allen, warga Torrance, California, yang menargetkan Presiden Trump terjadi di tengah kebuntuan pembicaraan damai dengan Iran. Apakah ketegangan di dalam negeri Amerika Serikat adalah dampak kebijakan perang Trump di Timur Tengah ini? Untuk membahasnya sudah bergabung sama kami, ada pakar hubungan internasional dari Presiden University, ada Pak Dr. Teguh Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore, salam Indonesia. Ya. Pak Dokter, dari insiden penembakan di salah satu hotel Washington DC ini saat Presiden Trump juga menggelar acara makan malam di sana dengan para wartawan, bagaimana Anda menilai insiden ini? Apakah ini ada kaitannya dengan kondisi negara yang sedang dalam berperang dengan Iran? Saya pikir kita akan memperoleh jawaban yang final dari pemeriksaan FBI atas tokoh yang bernama Cole ini ya. Untuk itu kan perlu informasi yang kita peroleh masih terbatas. Namun yang jelas adalah rating Donald Trump itu menaik. Cuman apakah rating Donald Trump ini menaik ini akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan Senat beberapa hari ke depan? Ini kita belum, kita hanya bisa menduga-duga. Tapi yang jelas adalah rasa percaya diri Trump itu sedang naik untuk misalnya melakukan penegakan hukum di dalam negeri, kemudian juga penegakan hukum di luar negeri. Kalau kita menghitung-hitung dampak kerugian ini, saya pikir kita harus melihat dari pemeriksaan atas Cole ini kan. Tapi yang jelas dampak dari krisis di Timur Tengah ini sudah menaikkan harga minyak, sudah menaikkan angka inflasi, sudah menaikkan biaya kapal, sudah menjadikan pasaran minyak di dunia itu semakin mahal. Jadi ini adalah hal-hal yang terdampak. Saya tidak tahu apakah Cole ini memahami pemahaman ini atau tidak. Tapi yang jelas sudah juga berdampak secara strategis. Misalnya eskalasi nuklir sudah berpotensi, kemudian potensi perang regional sudah ada, kemudian rasa percaya dari sekutu terhadap Amerika Serikat sudah mulai berkurang, dan intinya Amerika Serikat akan berperang sendirian. Tapi apakah ini berdampak pada Iran? Saya pikir tidak, karena Iran tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi dalam negeri Amerika Serikat. Bagi Iran, perang itu sudah dinyatakan oleh Amerika Serikat dan posisi dia adalah bertahan, dan untuk itu dia tidak percaya akan apapun yang Amerika katakan, misalnya akan memberikan gencatan senjata. Iran tidak percaya. Bahkan mereka mengatakan kami siap bernegosiasi, tapi kokang senjata kami berjalan terus. Kita tunggu bagaimana hasil pemeriksaan dari Federal Bureau of Investigation. Semoga keluar dalam 12 jam ke depan. Dari voting di Senat ini cukup menarik, Pak Teguh. Di Senat ini keputusan sangat ketat voting tersebut. Bagaimana Anda melihat ada perpecahan internal di Washington? Apakah ini akan mempengaruhi kredibilitas Amerika di mata para sekutunya? Tepat sekali. Disinilah negara-negara sekutu itu melihat ya bahwa perang ini menimbulkan masalah hukum di dalam negeri ya. Karena jika kita menginduk pada hukum Amerika Serikat, maka deklarasi perang itu melawan Iran itu harus dibuat oleh Kongres. Walaupun dalam kenyataannya nanti memang Trump adalah pemimpin tertinggi angkatan bersenjata Amerika Serikat. Sejak saat itu, sejak tanggal 28 Februari, itu Partai Demokrat terus menekan agar dilakukan resolusi, tapi gagal ya. Suaranya adalah 47 banding 52. 52 adalah suara dari Republik dan 47 adalah suara dari Demokrat. Dan memang ada suara 2 dari Partai Independen. Jadi inilah yang menarik dari pemerintahan Amerika Serikat saat ini, di mana sistem hukumnya memberikan aturan yang sangat keras untuk suatu perang, tapi pada saat yang sama memberikan eksekutif itu kewenangan untuk melakukan perang itu sendiri. Maka ini adalah hari-hari keramat bagi Donald Trump, karena perang ini sudah berlangsung selama 60 hari, dan selama 60 sampai ujungnya kira-kira tanggal 1 Mei itu nanti Kongres dan Senat akan bertanya kepada Donald Trump bagaimana mekanisme perang yang sudah dijalankan, dan kalau misalnya tidak memuaskan Kongres, maka Donald Trump dapat diperintahkan untuk mengakhiri perang tersebut. Karena itulah Donald Trump sangat ngotot agar perang ini segera selesai dengan kemenangannya. Kalaupun tidak kemenangan itu jelas, tetap Amerika Serikat mengharapkan adanya exit policy yang mengenakan. Karena kalau kita mengikuti aturan hukum di Amerika Serikat, itu ada mekanisme yang bernama War Powers Resolution of 1973, di mana ada batas waktu 60 hari
apakah nanti selanjutnya Kongres mengizinkan Amerika Serikat untuk melanjutkan perang, ataukah perang itu harus diakhiri. Jadi ini adalah sisi-sisi hukum Amerika Serikat yang menjadi perhatian dari masyarakat dunia. Dan bagi kalangan Uni Eropa, mereka menyimak dengan sangat baik, karena justru kelemahan dalam sebagian ahli menyebutnya kelemahan dalam pengambilan keputusan untuk perang di Amerika Serikat ternyata digunakan dengan sangat cantik oleh seorang Donald Trump. Jadi perang kali ini adalah perang Donald Trump dan bukan merupakan perang rakyat Amerika Serikat. Baik, terakhir mungkin Pak Dokter, apa sebenarnya pesan terkuat yang dikirimkan oleh peluru dalam tanda petik dari jamuan makan malam tadi terhadap peta keamanan global saat ini? Pesannya adalah sistem keamanan Amerika Serikat itu harus diperkuat terus-menerus, itu yang pertama. Dalam hal ini perlindungan untuk presiden, dan yang kedua adalah seorang presiden Amerika Serikat itu adalah potensi untuk mendapatkan peluru kalau kebijakannya itu tidak memuaskan masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, demo masyarakat Amerika Serikat sudah sangat besar, menggunakan kata-kata yang sangat keras, sudah sampai 10 juta masyarakat mengatakan untuk Trump itu crown dan clown. Jadi artinya janganlah engkau menjadi raja karena engkau adalah badut di negeri ini. Kira-kira seperti itu. Iya, apalagi perekonomian di negara Amerika terus memburuk. Tepat sekali, perang ini sudah sangat menyiksa masyarakat ya. Kita perhatikan harga minyak sudah naik sekitar 5%, dan untuk itu kita tentunya melihat pada pengalaman di masa lalu di mana harga yang menaik tersebut itu membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah, dan pada saat yang sama juga masyarakat masih menunggu hasil akhir dari jumlah korban perang ini, karena masyarakat mulai tidak percaya bahwa korban yang sudah wafat itu hanya 20 orang. Dalam bayangan mereka juga melihat bagaimana informasi yang diberikan oleh pemerintah Iran bahwa sebenarnya korban itu sudah lebih dari 20 tersebut. Baik, dan kalau hal ini benar-benar bisa terbukti, maka kritik atas Donald Trump akan semakin menguat, dan untuk itu Partai Demokrat punya kecenderungan menang pada midterm election bulan November mendatang. Baik, terima kasih analisis mendalam Anda, Pak Dr. Teguh Rezasa, pengamat hubungan internasional dari Presiden University. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Mulai Sabtu kemarin, pengelola Bandara Imam Khomeini Iran kembali membuka rute penerbangan internasional setelah 56 hari terhenti imbas perang melawan Amerika dan Zionis Israel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.